Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati Allah, pada kisah teladan yang kedua ini saya akan mengisahkan ketika Rasulullah SAW menjelang beliau wafat. Kemudian dia memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk memanggil para sahabat. Kemudian Rasulullah pun duduk di atas mimbar. Tidak lama masjid penuh dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW setelah mengucapkan salam menyampaikan pesan takwa kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai sahabatku, adakah saya masih memiliki utang kepada salah seorang di antara kalian?" Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, tidak ada yang menjawab. Kemudian setelah ketiga kali Rasulullah mengulangi, maka ada seorang sahabat yang angkat tangan, yakni Ukasah, mantan preman di zaman jahiliyah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, dulu ketika terjadi perang, saya berada di belakang Rasulullah, kemudian cambuk Rasulullah mengenai tubuh saya. Apakah itu dikatakan utang? Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu dikatakan hutang, maka saya akan mengkisosnya." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Oh iya, itu hutang." Kemudian pun Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah. Kemudian Fatimah pun bertanya, "Untuk apa paman Rasulullah mengambil cambuk ini?" Bilal menjawab, "Akan dipakai Ukasah untuk mencambuk Rasulullah." Kemudian Fatimah bertanya, "Paman, bukanlah ayahanda sedang sakit? Maka kalau dia ingin mencambuk, cambuk saja saya anaknya." Bilal pun menjawab, "Ini urusan Rasulullah dengan Ukasah." Kemudian Bilal masuk ke dalam masjid dan menyerahkan cambuk itu kepada Ukasah. Kemudian baru melangkah satu langkah, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Ukasah, bukankah Rasulullah sedang sakit? Kalau cambuk, mau menyambuk, cambuklah saya ini mertuanya." Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, duduklah, ini urusan saya dengan Ukasah." Kemudian Abu Bakar duduk, Ukasah melangkah lagi. Baru satu langkah, Umar bin Khattab berdiri mengatakan, "Wahai Ukasah, apakah kamu tidak tahu apa-apa ini? Rasulullah kan sedang sakit. Kalau cambuk, cambuklah saya." Sekali lagi Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, ini urusan saya dengan Ukasah." Kemudian satu langkah lagi, Utsman bin Affan pun berdiri mengatakan yang sama, namun disuruh duduk oleh Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengatakan yang sama, namun Rasulullah mempersilahkan duduk, bahwa ini urusan saya dengan Ukasah. Kemudian melangkah lagi
cucu beliau Hasan dan Husain pun mengatakan, wahai paman, bukankah kakek sedang sakit paman? Kalau mau mencambuk, cambuklah saya cucu kesayangannya. Kalau saya merasa sakit, otomatis kakek juga akan merasakan sakit. Namun Rasulullah pun mengatakan, wahai cucuku, duduklah, ini urusan saya dengan Ukasah. Kemudian Ukasah semakin dekat dengan mimbar. Ukasah pun mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa leluasa menyambutmu ketika engkau duduk di atas mimbar? Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk memapah duduk di kursi di bawah, tidak duduk di mimbar. Ukasah pun masih mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika badan saya kena cambuk Rasulullah, saya dalam keadaan tidak pakai baju. Para sahabat sudah semakin geram melihat Ukasah ini. Namun Rasulullah selalu melarangnya. Rasulullah pun membuka bajunya pelan-pelan. Ketika Rasulullah membuka bajunya, terlihatlah tubuhnya yang putih bersih. Kemudian Ukasah melemparkan cambuknya jauh-jauh dan memeluk tubuh Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasulullah, mana mungkin saya berani mencambukmu wahai Rasulullah. Sungguh saya hanya ingin tubuh saya menempel ke tubuh Rasulullah, lalu kapan lagi kalau tidak sekarang ini? Kemudian para sahabat pun merasa lega bahwa Ukasah tidak jadi mencambuk Rasulullah. Namun kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Rasulullah bahwa apa yang ia lakukan, ia ingin bertanggung jawab bahwa dia yang akan menanggungnya, tidak mau ditanggung oleh orang lain. Dan kita bisa juga mengambil hikmah bahwa Rasulullah tidak mau meninggalkan dunia ini dalam keadaan punya hutang. Karena setiap ada orang yang meninggal, ketika Rasulullah tanya kepada sahabat, apakah dia masih punya hutang? Ketika dijawab, iya Rasulullah, dia masih punya hutang, Rasulullah pun tidak mau menyolatkan jenazahnya. Namun ketika diambilkan dana dari Baitul Mal, baru Rasulullah mau mensolatkan. Inilah kita bisa mengambil banyak sekarang saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita yang Islam sengaja berhutang untuk tidak membayarnya. Na'udzubillah, semua na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak meninggalkan dunia ini dalam keadaan masih punya hutang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.